Halo Bre, kembali lagi di Wong Kampung Channel. Di video kali ini, kita akan membahas film yang dirilis tahun 2019 yang berjudul Beautiful Ghost in Red Dress. Berlatar belakang di Jakarta pada tahun 1973, terlihat seorang pria bernama Yuda berjalan tanpa arah dan tujuan karena ini pertama kali dia datang ke kota besar untuk mengadu nasib. Sementara Yuda sendiri diketahui mempunyai bakat melukis dan merantau ke kota untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Singkat cerita, kini Yuda berencana tinggal sesuai alamat yang diberikan oleh keluarganya. Nomor 19 betul yang itu. Ya udah, makasih. Iya, Mas. Namun terlihat rumah yang dia datangi kondisinya memprihatinkan karena telah menjadi rumah laba-laba, tapi sensor otomatis pada pintu masih berfungsi, Bre. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan oleh sepasang keluarga, sang istri bernama Mariam dan si suami bernama Roy. Di mana pagi itu terlihat Roy yang bersiap mau sarapan. Dirinya mendapat kabar dari anak buahnya jika proyek yang dia garap mendapatkan kendala. Roy yang mendengar hal itu tentu saja membuat moodnya pagi itu ambyar. Apalagi pemilu sebentar lagi akan berlangsung. Tentu dirinya yang maunya butuh uang banyak untuk kampanye, yang membuat emosinya meledak-ledak pagi itu. Ini apaan sih? Saya harus dapatkan tender. Sontak pagi itu, Mariam yang tidak lain istrinya sendiri menjadi sasaran kemarahan si Roy. Tak lama setelahnya, terlihat Roy mendatangi salah satu rentenir kejam bernama Ozzy, di mana tanpa sengaja saat itu Ozzy dan timnya sedang menggebukin orang yang selalu nunggak bayar angsuran. Singkat cerita, tujuan Roy ke sana ya tidak lain untuk ngutang, Bre. Di sana Roy berjanji jika proyeknya lancar, dia akan segera mengganti 2 kali dari nominal yang dipinjam. Tapi di sana Ozzy berkata, jika Roy tidak bisa mengembalikan uang itu, maka nasibnya akan seperti orang yang tadi. Banyak sekali pintu yang harus saya ketuk. Jadi berapa lama lu bisa balikin? Besoknya uang muka bisa langsung keluar, Bang. Lanjut ke sisi lain, di mana Yuda terlihat frustasi karena kehabisan ide untuk mengembangkan bakatnya. Namun di saat bersamaan, tak sengaja dia melihat Mariam lewat di depan rumahnya. Yuda yang menganggap Mariam adalah objek lukis yang indah. Dia lantas bergegas membuntutinya hingga tanpa sadar sampai ke rumahnya, Bre. Di sana Yuda pun mulai melukis Mariam. Namun tak lama, Mariam yang mengetahui keberadaan Yuda, dia lantas masuk ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Yuda dibuat kaget karena Mariam sudah ada di belakangnya, Bre. Loh, ngikutin saya? Bukan. Yuda yang dikenal pria baik dan sopan pun meminta maaf pada Mariam. Dia juga menawarkan lukisannya itu sebagai tanda permintaan maafnya, sekaligus meminta pada Mariam untuk menjadi objek lukisnya. Hingga tiba malam harinya, di mana Mariam yang mengetahui suaminya pulang, dia meminta izin agar dirinya diperbolehkan untuk dilukis. Tapi Roy yang saat itu lagi dilanda krisis, membuat dirinya menolak permintaan Mariam karena dianggap membuang-buang uang untuk membayar pelukis. Namun Mariam berkata jika semua itu gratis. Lantas Roy pun mengizinkannya. Kalau gratis ya kamu mau pesen 10 juga boleh. Tanpa berlama-lama, keesokan harinya Mariam mendatangi Yuda. Di sana dia berkata jika dirinya bersedia dilukis. Bahkan mereka berkenalan dan menjadi awal benih-benih perasaan, Bre. Nama saya Yuda. Sementara di sisi lain, Roy yang sibuk dengan kerjaannya membuat dia beberapa hari di luar kota. Kini dia menghubungi telepon rumah untuk menanyakan kabar istrinya. Tapi alangkah kagetnya Roy, karena yang mengangkat teleponnya adalah pembantunya. Tapi bukan itu yang bikin Roy kaget, melainkan ucapan dari pembantunya jika Mariam sedang bersama Yuda, sang pelukis itu. Roy yang curiga akan kedekatan istrinya dengan sang pelukis. Dia berniat pulang untuk memastikan semuanya. Namun tanpa disangka, saat dia hendak pulang, ternyata di luar sudah ada anak buah Ozzy yang datang untuk menagih hutangnya yang ternyata sudah jatuh tempo. Duit yang terakhir lu pakai itu bukan duit gua.
Mobil lu aja kagak cukup untuk bunganya. Roy yang belum bisa membayar karena ekonominya masih belum membaik. Hal itu membuat dia ketakutan oleh ancaman Ozzy. Lantas Roy menghubungi rekannya untuk menanyakan perihal proyeknya. Tapi siapa sangka, proyek yang diharapkan oleh Roy ternyata tidak berjalan lancar. Ozzy yang mendengar percakapan itu pun menjadi naik darah. Namun Ozzy memberi solusi pada Roy. Jika Roy bisa mengganti hutangnya dengan istrinya yang manis dan cantik itu. Di sisi lain, terlihat Yuda yang mengantarkan Maryam pulang. Di sana Maryam juga sangat berterima kasih karena telah melukisnya. Sembari melepaskan senyum pada Yuda, lantas Maryam masuk dan memasang lukisan itu. Tanpa Maryam sadari, ternyata ada seseorang yang telah mengawasinya. Tak lama, Maryam yang merasa jika ada yang aneh di rumahnya, di mana kucing hitamnya saat itu tidak nongol seperti biasanya. Lantas dia pun mencarinya. Cleo. Seketika Maryam dibuat shock saat melihat kucing kesayangannya telah mati mengenaskan, Bre. Yuda yang mendengar teriakan Maryam pun segera merapat. Tapi sialnya, ketika Yuda mencoba menenangkan Maryam, justru hal itu dilihat oleh sang pembantu. Di sana Maryam lantas menyuruh Yuda pergi karena tidak ingin hal itu menjadi berita yang tidak benar. Bilang aja yang sebenarnya kalau aku baru meluk. Enggak, saya nggak mau punya masalah. Kenapa ada laki-laki lain yang bukan suami saya di sini? Lantas Yuda pun pulang. Tapi setelah sampai di rumahnya, kini Yuda sadar jika dirinya mulai mencintai istri orang. Sementara Roy yang saat itu sudah sampai di rumah, pandangannya tertuju pada lukisan yang dipajang oleh istrinya. Roy yang sebelumnya sudah berpikiran buruk tentang istrinya, kini dia yakin jika istrinya itu selingkuh, Bre. Udah ngapain aja sama dia? Setiap hari kamu diam-diam ke rumahnya dia. Nggak pernah cium dia. Enggak. Lebih baik aku yang mati supaya kamu bisa sama pelukis itu kan? Saat itu Roy yang sudah gelap mata, dia menghubungi Ozzy dan menyuruhnya untuk menculik istrinya sendiri karena telah selingkuh dengan laki-laki lain. Mendengar itu pun Ozzy mempunyai rencana untuk menculik Maryam dan menghabisinya. Lalu merekayasa semua itu seolah-olah perbuatan Yuda. Tapi Ozzy berkata jika dirinya butuh persetujuan dari Roy. Lantas Roy yang sudah gelap mata dan cemburu buta, dia pun setuju dengan rencana Ozzy. Singkat cerita, setelah berhasil menculiknya, mereka membawanya ke suatu tempat. Di sana Ozzy juga memperbolehkan anak buahnya untuk membajak sawah Maryam. Jangan sampai rusak. Siap, Bang. Pelan-pelan aja. Saya pakai ya, biar cantik. Lain halnya dengan Ozzy sendiri, yang ternyata lebih suka battle pedang dengan Yuda. Namun Maryam yang mempunyai keahlian bela diri, membuat dirinya bisa lolos dari preman yang sudah siap membajak sawahnya. Maryam yang kabur ke jalan untuk mencari pertolongan. Hingga sesampainya di suatu jembatan, Maryam yang melihat mobil akan melintas. Dia pun mencoba memberhentikan mobilnya, tapi sayangnya Maryam. tak disangka, ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Ozzy. Dia lantas menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisinya. Tenang, Maryam. Sementara Yuda yang sudah terluka parah, dia hanya bisa melihat dari kejauhan, menyaksikan kebiadaban yang mereka lakukan. Namun beruntungnya Yuda berhasil ditemukan dan mendapat perawatan untuk lukanya. Yuda pun lantas menceritakan semua kejadian yang dia dan Maryam alami kepada polisi. Hingga berita itu viral menghebohkan warga sekitar. Tapi sayangnya, Maryam belum bisa diketahui keberadaannya, entah masih hidup atau sudah mati. Kita beralih ke sisi lain, di mana Roy yang saat itu sedang tidur. Dirinya dibuat terbangun karena suara berisik kucing hitam Maryam. Lantas Roy pun mencari sumber suara itu. Roy pun sedikit lega karena semua itu ternyata hanya mimpi saja. Namun tiba-tiba
Singkat cerita, keesokan harinya, di warung kopi Bang Otan, warga mulai mengaku melihat penampakan hantu Mariam di jembatan, di mana sering menampakkan wujudnya di malam hari, Bre. Saya lihat sendiri, kakinya nggak napak. Saya sampai mau baca ayat kursi, terus Pak RT baca. Enggak, kok enggak? Enggak hafal. Hingga tiba suatu malam, di mana salah satu anak buah Ozzy berhenti dan berniat buang air kecil di dekat jembatan. Saat itu juga terdengar suara cekikikan. Setelah menghabisi anak buah Ozzy, hantu Mariam lantas terlihat melintas di warung kopi, di mana ternyata di sana juga ada anak buah Ozzy. Saat itu dia yang melihat wanita jalan sendirian berniat mengantarnya. Tapi ya pahamlah Bri maksudnya. Kemudian pria itu menawarkan tumpangan pada Mariam. Namun saat melintas di jembatan, tiba-tiba motor itu macet dan pria itu pun kaget saat si wanita ternyata juga menghilang. Adegan berlanjut di rumah Yuda, di mana terlihat kain merah yang merayap di sana. Bahkan kain itu juga melilitnya dan membuat Yuda tidak bisa bernapas. Hingga tiba keesokan harinya, di mana warga dibuat gempar oleh penemuan dua mayat yang tergantung di jembatan. Warga menjadi khawatir jika kematian itu berkaitan dengan hantu Mariam, karena saat itu lagi marak-maraknya kabar hantu Mariam yang suka muncul di sana. Di sisi lain, Ozzy sendiri tidak percaya akan hal itu. Lain halnya dengan para anak buahnya, di mana mereka semua khawatir menjadi korban berikutnya. Masa abang masih nggak percaya? Kagak pernah gue ketemu yang namanya hantu. Dan ternyata kekhawatiran anak buah Ozzy benar terjadi, di mana malam harinya hantu Mariam kembali meneror anak buah Ozzy. Tak hanya menerornya, bahkan mereka dibuat sama seperti rekan mereka sebelumnya, Bre. Kita beralih pada Ozzy, di mana saat dia pulang, dia merasakan rumahnya yang tidak seperti biasanya, di mana malam itu suasana seperti di film horor, sepi dan berkabut, sampai saat Ozzy mengetahui jika anak buahnya sudah terkapar di kamar mandi. Ozzy dengan sedikit gelisah kini mulai percaya dengan ucapan anak buahnya dan juga mengenai kabar hantu Mariam. Kemudian Ozzy memutuskan pergi ke rumah Yuda karena dia pikir jika bersama Yuda, hantu Mariam tidak akan menerornya. Yuda yang mengetahui semuanya pun tentu murka pada Ozzy, tapi di sana Ozzy berkata jika dia hanyalah disuruh oleh seseorang. Siapa? Malam itu pun Ozzy menceritakan semuanya jika orang yang menyuruhnya sekaligus dalang dari semua ini adalah Roy, suami Mariam sendiri. Yuda yang mendengar penjelasan Ozzy pun menjadi naik darah. Lantas saat itu juga Yuda memutuskan pergi ke rumah Roy dan meninggalkan Ozzy di rumahnya. Semua ini terjadi karena Anda sudah selingkuh dengan istri saya. Istri lo diperkosa rame-rame sampai akhirnya mati. Yang itu semua gara-gara lo. Namun Roy yang licik tidak mau mengakui semua perbuatannya. Di sana dia langsung melemparkan senjata ke arah Yuda, lalu berteriak meminta tolong, seolah-olah Yuda datang untuk menyerangnya. Dan benar saja, tak lama warga yang mendengar kegaduhan itu saling berdatangan. Di sana warga melerai mereka. Yuda juga mulai memberi penjelasan jika Roy lah yang harus bertanggung jawab atas kematian istrinya. Yuda mengaku jika informasi itu diperoleh atas pengakuan dari orang suruhan Roy. Namun warga tidak percaya begitu saja. Kemudian Yuda pun mengajak warga ke rumahnya untuk menemui Ozzy. Tapi siapa sangka Yuda yang sampai di rumahnya mendapati pintunya terbuka lebar dan juga lampunya mati. Melihat Ozzy yang tewas tergantung di rumah Yuda, tentu hal itu membuat warga meyakini jika memang Yuda lah yang telah melakukan pembantaian selama ini. Di sana Yuda lantas berkata, jika memang dia pelakunya, dia tidak akan mengajak para warga untuk datang ke rumahnya. Hingga tak lama, datang emak-emak yang lagi perawatan, Bre. Seketika membuat warga kaget dan Yuda berhasil kabur.
Adegan beralih pada Roy, di mana dia berencana kabur. Tapi malam itu, dia didatangi oleh preman bersenjata. Roy dipaksa masuk ke mobil mereka. Diketahui orang itu bernama Bang Juk. Dia mengaku sebagai donatur Ozzy. Mengetahui Ozzy telah tewas, kini Roy harus membayar semua hutangnya jika ingin dirinya dan keluarganya selamat. Namun mendengar cerita hantu Maryam, Bang Juk menyuruh Roy mencari dukun sakti untuk mengusir hantu Maryam. Gua ikut mati kagak? Tidak. Lu cari dukun yang paling jago. Singkat cerita, akhirnya Roy pun menemukan dukun sakti. Kini mereka telah berada di jembatan itu. Di sana sang dukun berkata, jika kunci pengusiran setan hanyalah satu, tidak boleh ada yang takut. Sampean ini tidak boleh takut. Hingga tak lama, hantu Maryam pun menampakkan wujudnya. Seketika sang dukun membacakan mantra-mantra untuk mengusirnya. Aku si jangka, Senawaja. Ajigana, kuat sekali hantu ini. Setelah beberapa lama mencoba mengusirnya, namun tak juga membuat hantu Maryam menghilang. Sang dukun yang awalnya berkata jika tidak boleh takut, kini dia sendirilah yang malah kabur duluan. Lari! Lari! Hingga hantu Maryam pun mulai membrutal. Kini tinggallah Roy di sana. Dia meminta maaf pada Maryam dan memohon agar tidak membunuhnya. Yuda yang ternyata sudah berada di sana. Dia juga mencoba menghentikan Maryam karena dia tahu jika Maryam belum meninggal. Di mana ternyata Yuda tanpa sengaja menemukan tempat persembunyian Maryam yang tidak lain di mana tempat Maryam pernah dilatih oleh ayahnya sendiri yang merupakan pasukan khusus negara. Mendengar hal itu, Roy pun mendekat pada Maryam dan memohon kepadanya agar memaafkan dirinya. Di mana akhirnya Maryam pun luluh dengan kata-kata manis dari mulut si Roy. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku sayang kamu, Maryam. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Tapi tiba-tiba di kejauhan, Yuda diserang oleh anak buah Bang Juk. Seketika Maryam pun segera menolongnya. Setelah menyelamatkan Yuda, tanpa Maryam sadari, Roy mendekat dan menusuknya dari belakang. Di sana Yuda yang masih bertahan pun tanpa basa-basi langsung menghabisi Roy. Kemudian membawa jasad Maryam dan melarungnya di sungai, membiarkan dirinya ditangkap polisi. Sekaligus membiarkan jika cerita si manis jembatan Ancol itu ada. Semua orang ingin bahagia, namun hanya sebagian orang yang benar-benar bisa merasakannya. Menurut kalian gimana mengenai cerita ini, Bre? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita cukupkan video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.